Yesus Tuhanku, nangsa dosa luhut dosaku liha mamateni malu wasiana bagoan doang binan di asini upuji goan lihat Tuhan Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Untuk menuntun kita di setiap aktivitas hidup kita setiap harinya, baiklah kita senantiasa membangun relasi dan komunikasi dengan Tuhan dengan berkenan mendengarkan firman-Nya. Pada hari ini, Senin 7 November 2025, kita boleh merenungkan 1 Yohanes 3 ayat 5 yang dibacakan oleh salah seorang remaja anggota jemaat kita. Nats Renungan Harian, Senin 10 November 2025, diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 5. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Dalam bahasa Batak Tidok, diboto hamudo na membuat akadosata doibana umbaen naro dang adong dosa anggo di bagasan ibana. Amin. Terima kasih atas bacaannya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, memahami surat 1 Yohanes ini kita boleh mengetahui bahwa ini ditulis oleh Rasul Yohanes di penghujung abad pertama Masehi yang ditujukan kepada jemaat Kristen di Asia Kecil. Pada masa itu jemaat Kristen menghadapi tantangan serius, terpaan ajaran sesat yang disebut dengan Gnostisisme atau juga disebut juga ajaran lainnya Dekotisme. Kedua kaum Gnostik dan Dekotisme ini memisahkan antara roh yang baik dan materi tubuh dianggap jahat. Bahkan Dekotisme memahami, meragukan kemanusiaan sejati Kristus atau Yesus tidak sungguh-sungguh jadi manusia seperti kita, dan berpendapat bahwa karena tubuh itu jahat, dosa yang dilakukan dalam tubuh tidak mempengaruhi jiwa. Ini berakibat pada penyepelean dosa dan hilangnya standar moral dalam hidup orang Kristen. Rasul Yohanes menulis surat ini untuk meyakinkan orang-orang percaya tentang realitas inkarnasi Yesus Kristus. Yesus benar-benar manusia dan benar-benar Allah. Dan untuk menegaskan bahwa iman sejati harus nyata dalam ketaatan dan hidup yang kudus, bukan hanya sebatas pengetahuan rahasia gnosis atau gnostik, pengetahuan seperti yang diklaim oleh para guru palsu yang ada di antara jemaat Kristen masa itu. Dalam konteks Gnostisisme ini, yaitu di mana mereka meremehkan dosa, Yohanes memberikan penegasan ganda tentang Kristus, yaitu ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa. Menyatakan dirinya berarti ini merujuk pada inkarnasi Kristus yang nyata, Kristus yang hidup dalam daging, Logos
yang menjadi daging, yang disaksikan, boleh kita baca dalam 1 Yohanes 1 ayat 1. Dia datang ke dunia untuk sebuah tujuan. Yang kedua juga kita melihat menghapus segala dosa. Kata menghapus yaitu mengambil, dalam bahasa Lat aslinya dapat berarti mengangkat atau menghilangkan. Misi utama Kristus yang nyata ini adalah untuk menanggung dan menghilangkan beban dosa, menghapus dosa kita. Ini adalah tindakan perdamaian yang mengalahkan ajaran bahwa dosa itu sepele. Kristus datang untuk menyelesaikan masalah dosa secara menyeluruh. Yang berikut juga boleh kita lihat, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Penegasan ini adalah juga dasar kesaksian iman kita. Mengapa Yesus dapat menghapus dosa? Yesus adalah imam besar yang sempurna, dan Dia sendiri menjadi korban tanpa cacat. Dapat kita baca dalam Ibrani 7 ayat 26 mengatakan, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Jika Ia sendiri berdosa, Ia adalah tidak mungkin menjadi penebus dosa orang lain. Ayat ini menolak pandangan apapun yang mengklaim bahwa Yesus hanyalah manusia biasa atau memiliki keterikatan dengan dosa. Ini adalah standar kekudusan bagi orang percaya dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, pada zaman ini kita tidak lagi mendengar atau menghadapi kelompok gnostik ini, atau tidak lagi melihat ajaran gnostisme maupun dekotisme, tetapi kita menghadapi godaan yang serupa, yaitu berkembang pada zaman ini relativisme moral, kasih karunia yang disalahgunakan, mengajarkan bahwa kebenaran Tuhan itu relatif. Dosa hanyalah kesalahan atau kekurangan yang bisa diabaikan. Murahnya anugerah, begitu pemahaman mereka juga. Ada kecenderungan untuk menyalahgunakan anugerah Kristus. Berpikir, saya bisa berbuat dosa, toh Kristus sudah mengampuni. Memahami kasih karunia Allah itu tak terbatas, maka dosa tidak lagi berbahaya. Demikian pemahaman mereka. Bahkan menghalalkan dosa atas nama kasih. Jemaat hidup dalam dosa dengan hati nurani yang mati rasa, kehilangan hasrat untuk hidup kudus dan bertobat. Ayat ini mengingatkan kita akan dua hal penting. Dosa itu serius. Berdosa adalah berakhir pada kematian. Untuk itu kita butuh kedatangan anak Allah yang tanpa dosa untuk menghapusnya. Berarti dosa adalah masalah yang sangat fatal dan serius dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jangan abaikan, tetapi datanglah kepada Kristus. Penebusan itu sempurna. Kristus telah menghapus, mengambil dosa bagi mereka, orang yang mau bertobat, yang mau datang menerima anugerah Kristus. Ini memberikan kita jaminan pengampunan dan kuasa untuk hidup bebas dari ikatan dosa. Dalam bagian penutup ini saya atau kita boleh mengaplikasikan kebenaran ini dalam hidup kita hari ini, yaitu merefleksikan dalam diri kita, menyatakan dalam diri kita kekudusan Tuhan. Jika kita telah diampuni oleh pribadi yang tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus, kita dipanggil atau terpanggil untuk
sama dengan Kristus, mengikut Yesus, selangkah di belakang Kristus. Jejak Kristus menjadi pedoman hidup kita. Yohanes melanjutkan dengan berkata, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 3. Nah, untuk itu setiap kali kita mungkin jatuh dalam dosa, untuk berkompromi dengan dosa sekecil apapun, ingatlah untuk datang kepada Tuhan. Tujuan kedatangannya adalah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Jangan merusak tujuannya dalam hidup kita. Berjuanglah untuk hidup yang semakin kudus di dalam segala aspek atau lini kehidupan kita. Yang berikut bagian yang perlu kita lakukan juga, perjuangan untuk tetap hidup dalam Kristus. Perjuangan melawan dosa bukan pilihan, tetapi itulah identitas kita sebagai orang yang sudah di dalam Dia, yaitu dalam Kristus. Status kita adalah bebas dari sengat dosa. 1 Yohanes 3 ayat 6. Ini bukan berarti kita tidak pernah jatuh berdosa, tetapi pola hidup kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Jalan kita sudah on the track, di jalan bersama Yesus. Dosa adalah pengecualian, bukan kebiasaan. Untuk itu mari kita pikirkan atau merenungkan, meneguhkan diri kita untuk tetap hidup dalam persekutuan dengan Yesus. Menolak segala sikap hidup yang berlawanan dengan kehendak Tuhan, seperti kebencian, iri hati, dusta, atau juga praktek-praktek yang menodai hidup kita. Kristus datang untuk mengambilnya. Gunakan kuasanya, datang kepada Tuhan, biarkan Dia membebaskan kita. Tolaklah dosa bukan karena takut dihukum, tetapi karena cinta dan kesadaran bahwa kita telah ditebus oleh Dia yang kudus. Untuk bagian terakhir, saudaraku yang terkasih, marilah kita tutup renungan ini dengan 3 kesimpulan singkat. Kristus adalah penghapus dosa yang sempurna. Misinya nyata dan tuntas. Dia datang untuk menghapus segala dosa, dan Dia mampu karena dalam Dia tidak ada dosa. Percayalah sepenuhnya pada karya penebusannya. Yang kedua, kudus adalah panggilan hidup kita. Karena kita telah diampuni dan dipanggil menjadi anak-anak Allah, kita wajib mencerminkan karakter kekudusan Kristus dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang ketiga, hidup dalam kuasa kemenangan. Jangan biarkan dosa menguasai diri kita. Saat kita bersekutu dengan Kristus, kita menerima kekuatan dari Dia yang telah mengalahkan dosa. Hidup bukan lagi tentang perjuangan sia-sia, tetapi tentang berjalan dalam kemenangan yang telah disediakannya. Marilah kita berdoa agar Roh Kudus memampukan kita untuk hidup semakin menyerupai Dia yang kudus dan yang telah menghapus dosa kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, pagi, siang, atau hari ini kami patut bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan untuk meneguhkan kami hari ini. Tuntun kami Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.